엉클어진 방 침대에 누워 핸드폰만 보며 또 하루를 보내. 오늘 같은 날 산책이라도 다녀올까. But I feel so lazy. Yeah, I'm home alone all day and I got no more songs left to play. Baby, 난 널 그리네. 다시 돌아와줘 내게 and let me be your man. Oh. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau rapi-rapiin kamar kosan aku dulu yang super berantakan. Karena kemarin malam itu aku belum sempat rapi-rapi kamar kos guys. Jadi sampah-sampah masih bertebaran di mana-mana. Aku juga mau buat skripsi jadi nggak bisa tenang dan nggak bisa dipakai nih, terutama meja belajarnya. Nah sekarang langsung aja yuk ikutan aku rapiin kamar kosan. Oke, ini pertama kita mulai dari meja belajar sekaligus meja rias aku. Karena cuma ada satu meja dan satu cermin di kamar, jadi meja ini multifungsi. Karena multifungsi itulah meja ini cepet kotor. Contohnya habis belajar belum dirapiin, habis skincarean atau makeupan juga belum dirapiin. Dan yang paling bikin kotor, meja ini juga aku pakai buat makan. Ya karena tinggal di kosan, semuanya jadi 3 in 1. Seperti yang kalian lihat di sini aku sekalian bawa tong sampahnya karena ini sampahnya besar-besar nggak bisa langsung disapu gitu. Terus ini juga tong sampahnya udah mulai penuh jadi aku pindahin sampah-sampahnya ke plastik sampah lainnya. Ya gini lah guys, kalau kalian hidup merantau, ngekos sendirian terus timbul rasa-rasa malesnya, nggak ada orang tua yang buat ngingetin buang sampah dan bersihin kamar. Ya jadinya kira-kira gini deh, buang sampah kapan maunya aja, kapan taruh di luar. Aku juga sampah sebenarnya guys dibuangin sama mbak kosnya dan kebanyakan sampah yang aku buang di luar itu sampah basah guys, kayak misalnya habis aku makan dan kayak kotak styrofoam bekas aku makan gitu loh. Nah kalau sekarang sampah yang aku buang ini tuh kebanyakan sampah kayak body lotion yang udah habis nggak aku buang, parfum, terus kayak ini nih contohnya botol fresh care yang udah habis tapi nggak aku buang. Jadi aku lebih ke milah-milah barang yang udah habis gitu loh guys, sama sampah-sampah atau barang-barang yang udah nggak aku pakai. Oke, selanjutnya buang-buang sampah di rak ini. Aku juga langsung nyusun raknya biar rapi. Ini tuh rak khusus skincare atau makeup aku. Udah mulai menipis stoknya jadi raknya nggak terlalu penuh. Biasanya kalau awal bulan ini tuh raknya bener-bener penuh guys. Sama serum, sama sunblock dan sebagainya. Oke, ini sebagian sampah yang udah aku kumpulin aku taruh dulu di luar. Karena masih ada sampah-sampah di kamar mandi yang harus aku buang juga. Lihat deh, satu kamar aja segini banyaknya guys sampah-sampahnya. Oke, lanjut ke kamar mandi. Aku mau buang-buang sampo, sabun, atau peralatan mandi lainnya yang udah kosong. Karena ini bener-bener udah nyempit-nyempitin kamar mandi. Untuk kamar mandi sendiri, ini sebenarnya sekali seminggu selalu dibersihin sama mbak kosnya. Cuma mbaknya gak berani buang-buang yang udah kosong kayak gini guys. Takutnya kan aku masih perlu atau mau dipakai buat apa gitu. Terus di bagian sini ada pasta gigi yang udah habis. Terus ada sikat gigi mama papa aku yang kemarin ketinggalan. Ini sikat giginya aku gantung di sini dulu aja kali ya. Terus ini ada sabun aku yang cukup besar, aku taruh di sini karena nggak cukup ditaruh di rak. Raknya udah penuh dan dia juga kebetulan ukurannya kebesaran. Nah setelah rapi-rapiin kamar mandi, ini toiletnya juga aku flush biar bersih aja karena dari tadi aku pakai buat bersihin alat-alat mandi yang kotor. Nah setelah selesai filter-filter barang yang mau dibuang, di sini aku mau buang dulu sampah-sampah ke tong sampah besar yang ada di dekat garasi kosan. Nah setelah itu aku baru deh lanjut buat rapiin kasur. Jadi ini tadinya spraynya aku lepas bentar dan kibas-kibas biar hilang debunya. Dan sebelum dipasang lagi, aku juga bersihin kasur putihnya dulu. Dan setelah menurut aku bersih, ini kita tinggal pasangin aja lagi spraynya balik. Nah ini tinggal dipasang dengan rapi di sudut-sudutnya biar nggak lecek. Setelah itu baru deh kita susun bantal, guling, dan juga selimutnya di atas kasur. Nah setelah selesai dengan urusan kasur dan buang-buang sampah, akhirnya aku sampai di step terakhir, yaitu menyapu kamar. Pas disapu ternyata masih ada nih sampah-sampah besar kayak botol minum yang belum kebuang. Selebihnya kayak sampah-sampah debu kecil aja sih, kayak plastik, pasir, dan lain-lain. Terus dibuang ke tong sampah dengan skop sampah. Terus ini aku mau balikin lagi sapu sama skopnya karena ini punya kosan. Nah setelah selesai bersih-bersih kamar, aku langsung mandi karena aku belum mandi dari pagi. Aku di sini ngabisin dulu sampo Lifebuoy yang kemarin aku pakai pas traveling sama keluarga. Baru dia pakai sabun-sabun lain yang ada di kosanku karena takut membazir. Nah, di sini urusan mandi kita skip dulu. Setelah mandi di sini aku langsung mau makan susu kurma dan roti coklat. Kira-kira ini aku lagi suka banget sama susu kurma. Ini tuh susu steril, rasanya tuh manis asam dari kurmanya dan bener-bener seger pas diminum.
Aku beli ini sama temenku waktu groceries bareng mereka. Bagi kalian yang udah lihat video sebelum ini pasti tahu di situ aku juga beli susu kurma buat sarapan, sekalian pengganti kurma utuh guys. Udah mau puasa juga, kurma juga mahal, ya minum susu kurma aja lah ya jadinya. Walaupun gak mirip tapi yang penting ada kurma-kurmanya. Terus makan sandwich coklat juga, ini kalian udah tau lah ya mereknya apa. Aku dari SD kelas 5, kelas 6 guys suka banget sama sandwich ini. Zaman-zaman aku kelas 5, kelas 6 gitu. Karena dia tuh enak tapi murah. Kalau nggak salah ini tuh dulu harganya 2,5 atau 3.000 gitu. Tapi sekarang udah naik ya, normal sih. Sekarang kan apa-apa udah naik. Nah setelah selesai makan, aku lanjut baca jurnal buat skripsi aku. Aku baca ini kira-kira dari jam 9 pagi sampai jam 1 siangan. Gak satu jurnal aja sih, ada beberapa skripsi atau tesis lain yang aku baca untuk referensi menulis skripsi aku. Nah karena ini juga udah siang, aku pindah keluar baca-bacanya. Karena ini mau sekalian makan. Pesanku dari GrabFood baru aja datang. Aku baru pesen salad buah yang dari semester 1 aku tuh udah suka banget sama salad buah ini. Dia tuh ada macam-macam rasa sausnya. Di sini aku pesen yang charcoal. Ini tuh rasanya manis sama ada hawa-hawa fake charcoalnya gitu. Ini saladnya aku pesen yang besar. Kalau nggak salah ini harganya sekitar 40 ribuan. Kalau sama ongkirnya kira-kira 50 ribuan. Cuman karena ini aku pesen di GrabFood, jadinya harganya cuman 20 ribuan udah sama ongkir. Selain ada rasa karkol, dia tuh sausnya juga ada rasa green tea, sweet sour, atau rasa original tanpa sausnya juga ada. Sebenarnya ada banyak jenis lagi sausnya, cuman aku nggak terlalu hafal sama saus-sausnya. Dan kalau untuk rasa sudah dipastikan ini tuh bener-bener enak. Kejunya juga banyak banget, dan buahnya tuh ada banyak banget guys. Ada strawberry, semangka, kiwi, melon, bengkoang, dan sebagainya. Pokoknya banyak banget. Terus dia juga ngasih kayak nata de coco gitu loh guys, dan banyak banget. Dan aku makan salad buah ini sambil baca jurnal. Oke, sekarang aku sebenarnya mau unboxing sih, tapi ternyata aku lupa ngevideoin pas aku unboxing. Jadi ini aku mau langsung review aja ya. Ini tuh aku baru aja beli barang-barang Miniso di Tokopedia. Mungkin kalian udah sering banget ya ngeliatin aku bikin haul barang-barang Miniso, karena aku emang suka banget sama barang-barangnya Miniso. Nah, walaupun produk Miniso ini ada toko offline-nya di sekitaran rumah aku, cuman aku selalu memilih untuk beli online aja daripada ke tokonya langsung. Selain karena pandemi, aku sengaja belanja online biar sekalian nabung loh. Pada heran nggak kenapa aku itu hobinya suka belanja online tapi masih sempet-sempetnya nabung? Karena setiap mau belanja online di e-commerce kayak di Tokopedia atau di Lazada, aku selalu memulainya lewat aplikasi Shopback. Buat kalian yang belum tahu aplikasi Shopback itu apa, aku jelasin dulu ya singkatnya. Jadi aplikasi Shopback itu intinya adalah aplikasi yang harus kita buka dulu sebelum belanja online di e-commerce. Dengan buka Shopback dulu, kita akan mendapatkan cashback setiap kali kita selesai belanja online di e-commerce maupun toko online apapun yang ada di Shopback. Contohnya nih kayak Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak, Blibli, sampai e-commerce travel kayak tiket.com, Agoda, booking.com, dan lainnya juga ada. Nah ini aku tunjukin ke kalian saldo aku di aplikasi Shopback. Ini hasil dari belanja online aku selama ini. Lumayan kan belanja onlineku jadi jauh lebih untung. Jadi belanja online apa aja dan di mana aja, mulai dari Shopback dulu dan dapatkan untung lewat Shopback. Caranya juga gampang banget, nanti aku jelasin lebih detail. Sekarang kita review dulu barang-barang Miniso yang baru aku beli. Nah kemarin itu aku sempat beli 3 barang Miniso. Ini 3-tiganya menurut aku butuhkan banget di kos-kosan. Nah untuk pertama di sini ada cutlery set. Ini tuh set sendok dan juga sumpit. Aku beli ini karena aku itu selalu beli sumpit kayu yang ada di swalayan-swalayan gitu. Tapi menurut aku itu tuh kayak cepet kotor gitu loh. Jadi aku memutuskan untuk beli yang bisa dicuci aja. Oke, ini kita buka dulu dan lihat ukuran dan bahannya. Pas aku pegang kayaknya ini cukup kecil dan pendek juga. Ini kayaknya cocoknya untuk anak-anak deh. Tapi nggak apa lah ya, nih kita coba lihat dulu. Dan memang benar guys, sendoknya ini cocoknya untuk sendok kita minum teh atau makan puding. Tapi ini lebih cocok lagi untuk anak-anak gitu. Tapi untuk bahannya oke sih. Dia keras, besi, dan nggak yang gampang bengkok gitu. Untuk yang sumpit bahannya juga sama kayak sendok tadi. Cuman ya itu guys, ini tuh bener-bener pendek, kecil, dan cuman segini. Seukuran jempol dan telunjuk aku. Dan kayaknya kalau pakai ini ada susah sih makannya. Dan untuk bahan tempatnya sendiri itu tuh plastik biasa. Ya bener sih guys, ini tuh cocok aku kasih aja sih sama adik aku. Karena ukurannya pas dan kecil, bisa dia bawa ke sekolah. Next selanjutnya di sini ada woman socks atau kaos kaki memang khusus untuk perempuan. Aku beli ini karena aku tuh suka banget keluar pakai flat shoes kalau enggak sepatu. Jadi aku butuh banget kaos kaki pendek yang gak kelihatan gitu loh guys, tapi bisa ngelindungi kaki aku dari lecet-lecet pas pakai sepatu.
Ini kaos kakinya 3 in 1, dia ada 3 warna pastel, warna hijau, pink, dan biru pastel. Ini coba aku buka satu dan liatin ke kalian bahannya. Oke, ini kita buka dulu dan ternyata pas aku lihat bener-bener dia tuh bahannya bener-bener tipis banget sampai tembus pandang gitu. Nih kalian bisa lihat nih pola dan motifnya aja sampai kelihatan gitu jahitannya. Dan pas dipakai di kaki itu nih aku coba contohin di tangan ya. Dia tuh kayak bener-bener kelihatan gitu loh bentuk kaki kita. Jadi ini kayaknya kaos kakinya bener-bener cocok untuk flat shoes doang karena dia bener-bener tipis dan gak cocok sama sekali buat sepatu yang gede atau sepatu training gitu. Next ke barang yang terakhir, di sini tuh ada children towel. Aku sengaja beli handuk bayi karena bentuknya itu cocok banget buat kain lap tangan aku gitu loh. Selama ini aku setelah cuci tangan selalu ngelap tangan itu pakai tisu dan menurut aku itu kayak bener-bener boros banget. Tisu aku cepet habis, jadi aku memutuskan untuk beli handuk kecil aja karena lebih hemat dan gak buang-buang tisu. Ini handuknya juga beli 1 dapat 2. Ini satu warnanya yang kayak warna kulit gitu dan satunya lagi kayak warna hijau toska. Untuk bahannya sendiri ini aku liatin lebih dekat, dia sama sekali nggak tebel dan ada motif perseginya gitu. Dan bentuk handuknya itu persegi panjang. Nah itu dia tadi review barang-barang Miniso aku yang aku beli di Tokopedia secara online. Sekarang di sini aku mau jelasin dulu tentang cara pakai aplikasi Shopback. Kalian download dulu ya aplikasi Shopback-nya biar nggak ribet. Linknya ada di description box, nanti kalian bisa langsung download dari sana. Nah kalau udah selesai di download, kita langsung aja buka aplikasi Shopback-nya. Jadi Shopback ini tuh kayak pintu gerbang sebelum masuk ke e-commerce tempat kita belanja. Di sini tuh ada lebih dari 180 e-commerce dan toko online yang ada di Shopback. Mulai dari Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, sampai e-commerce travel kayak tiket.com, Agoda, dan lainnya semuanya ada di sini. Nah nanti di sini kalian udah bisa pilih sendiri kalian mau belanja di e-commerce yang mana. Nah karena di sini aku beli barang-barangnya di Tokopedia, jadi aku pilih Tokopedia. Nah di sini kita coba dulu lihat info cashbacknya, lihat syarat dan ketentuannya kita baca dulu. Nah kalau udah selesai dibaca kita tinggal klik balik ke toko dan langsung ke redirect ke Tokopedia. Nah setelah di sini kita bisa lanjut belanja seperti biasa dan langsung klik cari aja barang yang mau kalian cari di Tokopedia. Nah kalau transaksi online kita nanti udah selesai diverifikasi, nanti cashbacknya akan masuk otomatis ke saldo cashback. Nah lebih enaknya lagi, saldo cashback yang udah kita kumpulin ini bisa ditarik tunai ke rekening bank atau bisa juga dijadiin pulsa dengan minimum saldo Shopback yaitu 25.000 untuk ditarik ke pulsa dan 50.000 untuk ditarik ke rekening bank. Gimana, enak kan? Bisa sekalian nabung padahal abis belanja. Gak ada lagi tuh yang namanya guilty abis belanja karena emang belanja lebih untung lewat Shopback. Jadi yuk belanja online mulai dari Shopback. Dan ada info menarik lagi nih, kalau kalian mau belanja online setiap tanggal 25 tiap bulannya, atau saat kamu gajian, jangan lupa belanja juga di promo gajian Shopback ya. Gak cuma itu, Shopback juga punya promo Shopback ekstra tiap di tanggal kembar dan promo tanggal muda tiap di awal bulan. Jadi belanjamu makin untung. Karena promo-promo ini tentunya bakal kasih ekstra cashback yang lebih gede, plus ada banyak banget diskon, branded sale, flash sale, voucher belanja, dan deals menarik lainnya. Jadi selalu ingat untuk belanja mulai dari Shopback, oke? Hari ini sore-sore tadi di kamar kosan aku dengar penjual putu lewat. Aku juga udah pernah ngevideoin putu ini dan sekarang aku pengen beli lagi. Udah lama juga aku nggak beli putu, jadi tadi pas dengar penjualnya lewat aku langsung keluar. Pada tahu kan suara khas penjual putu kalau lewat kayak suara dengung gitu. Suara dari corong asap penanak putunya itu yang ngebuat suara dengung khas banget. Jadi kalau misalnya suara dengung itu udah kita dengar, pasti kita tahu kalau penjual putu lewat. Tapi ada beberapa perbedaan sih putu di sini dengan putu tempat tinggalku. Kalau di sini itu adonan putunya lebih ke warna putih, sedangkan kalau di tempat tinggalku sendiri itu biasanya warna hijau karena dicampur dengan warna daun pandan. Terus juga kalau penjual putu di daerah tempat tinggalku itu mereka menanak putu dengan kaleng sisa makanan gitu loh yang dibersihkan. Sedangkan penjual putu yang aku lihat di sini itu mereka menanak putu dengan alas kayu gitu dan ada penutup lubang kecil-kecil. Terus perbedaan lainnya yang aku lihat dari sini adalah putu di sini hanya memakai serutan kelapa tapi nggak dikasih gula. Sedangkan di daerahku putu biasanya setelah ditaburin dengan kelapa parut, lalu di atas kelapa juga ditaburin gula pasir. Nah ini aku udah selesai beli putunya dan langsung cobain dan makan di kamar aku. Putunya sendiri itu dia nggak terlalu besar, jadi cukup kecil-kecil dan di sini aku beli 10.000. Oh iya, by the way, this is the end of the video. Terima kasih bagi kalian yang udah selalu nungguin video baru aku. Dan maaf banget kalau aku jarang upload video. Ditunggu ya video aku selanjutnya. Insya Allah di bulan Februari, aku akan lebih sering upload video daripada sekarang. Dan boleh banget kalian komen di kolom komentar kalian pengen video apa selanjutnya. And I will see you guys soon. Bye-bye.